Saya Valentina Sitorus bersama Anda dalam Breaking News Kompas TV terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan nomor polisi S7322UW yang diduga menabrak tiang reklame yang berada di kilometer 712 Tol Surabaya Mojokerto. Kecelakaan tunggal ini, saudara, setidaknya mengakibatkan 13 orang tewas. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi mengatakan, untuk informasi sementara yang kami dapatkan, saudara, bus pariwisata ini mengangkut sekitar 25 penumpang. Bus ini melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Jombang ke Surabaya. Dan saudara, gambar yang sedang Anda saksikan melalui layar kaca televisi Anda ini adalah bagaimana kondisi terkini saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi, di mana ada satu bus yang diduga membawa 25 penumpang yang berada di kawasan Mojokerto, Jawa Timur, di mana untuk informasi sementara yang kami dapatkan, ini bus ini melaju dari arah Jombang ke Surabaya. Dari 25 penumpang yang kami terima informasinya yang dibawa dari bus ini, 13 orang diantaranya disebut tewas. Gambar yang Anda lihat saat ini adalah bagaimana tim yang pihak berwenang dalam hal ini Jasa Marga sekaligus juga pihak kepolisian di sana untuk mencoba berusaha mengolah 4 kejadian perkara dan juga ada upaya untuk berusaha memindahkan bus yang mengalami kecelakaan dari badan jalan. Kami informasikan kembali, saudara, ada kecelakaan lalu lintas di wilayah Mojokerto, Jawa Timur, di mana bus Ardiansyah dengan nomor polisi S7322UW menabrak tiang reklame di Tol Surabaya Mojokerto, kilometer 712. Kecelakaan tunggal ini sedikitnya mengakibatkan 13 orang tewas. Bisa kita lihat, saudara, bagaimana kerasnya tabrakan yang sudah terjadi sehingga menyebabkan bagian depan badan bus ini mengalami rusak parah atas kejadian kecelakaan ini. Kami belum bisa mendapatkan informasi bagaimana kondisi korban terkini dan juga bagaimana kecelakaan ini dapat terjadi. Kami masih mencoba menghubungi tim yang ada di lapangan di Mojokerto, Jawa Timur. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Saifuddin yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, tempat terjadinya kecelakaan bus, tepatnya di Tol Surabaya Mojokerto. Selamat pagi, Saifuddin. Ya, selamat pagi, Pak Len. Iya, Anda yang ada di lapangan mungkin bisa memberikan informasi kepada kami seperti apa kondisi terkini dan juga bagaimana kecelakaan bus ini bisa terjadi. Baik, Pak Len. Jadi informasi yang kami dapatkan, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6:30 atau jam 7 kurang begitu. Ini bus berjalan dari arah Jombang menuju Surabaya atau kembali pulang. Karena bus ini ditumpangi oleh rombongan warga dari Benowo, Surabaya. Informasi yang kami dapatkan sementara rombongan ini merupakan rombongan warga yang baru saja berwisata begitu di wilayah Jogja, dan saat perjalanan pulang sudah mulai masuk Mojokerto, hendak masuk di Tol Surabaya. Ini bus mengalami kecelakaan dan menabrak papan reklame yang ada di bagian kiri jalan. Informasi dugaan sementara dari kepolisian yang kami dapatkan tadi, ini juga supir mengantuk ataupun kelelahan sehingga kehilangan kendali, begitu, Valen.
Ya, dugaan sementara ini akibat supir mengantuk sehingga memang kendaraan menjadi oleng dan juga menabrak tiang reklame di situ. Tapi jika Anda melihat daripada proses evakuasi terhadap korban lainnya, disebutkan 13 orang tewas dari sekitar total 25 penumpang. Seperti apa kondisinya saat ini? Kemana mereka dibawa untuk kemudian dilakukan perawatan intensif, Saifuddin? Ya, baik. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto dan ini di kamar jenazah yang ada di RSUD Kota Mojokerto ini ada 13 korban yang meninggal dunia yang saat ini sudah berada di dalam kamar jenazah RSUD Kota Mojokerto dan sedang dilakukan pemeriksaan begitu terkait kondisi dari korban maupun identitas yang mungkin masih dibawa oleh masing-masing korban. Begitu, Valen. Dan sementara di TKP informasinya saat ini sedang dilakukan proses evakuasi terhadap bus agar bisa keluar dari jalan tol, Valen. Iya, ini gambar yang sedang ada di layar kaca. Ini adalah menggambarkan bagaimana suasana terkini di lapangan dan juga informasi dari tempat Anda melaporkan, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Kami ke tempat Anda dulu, tempat Anda berdiri saat ini. Seperti apa untuk penanganan selanjutnya, terutama dalam menghubungi pihak keluarga? Karena kan ini belum sampai di lokasi titik asal mereka, dalam hal ini adalah Surabaya. Seperti apa mereka menginformasikan kepada pihak keluarga? Betul, Valen. Saat ini informasi yang kami dapatkan pihak dari kepolisian Polres Mojokerto Kota ini telah menghubungi pihak keluarga yang ada di Surabaya karena ada beberapa pasien yang ini selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini bisa berkomunikasi dan mengabarkan kondisi dari atau kejadian kecelakaan ini kepada keluarga yang ada di Benowo, Surabaya. Hingga saat ini di RSUD Kota Mojokerto masih belum terlihat dari pihak keluarga yang datang. Ini hanya petugas medis maupun dari relawan, banyak relawan di lokasi kamar jenazah RSUD Kota Mojokerto ini yang sedang berkumpul, yang tadi baru saja membantu proses evakuasi korban dari jalan tol untuk membawa jenazah ataupun para korban selamat ke rumah sakit. Valen. Ya, Syafriuddin, Anda dari tadi kan memantau kondisi bagaimana pemindahan atau proses pengobatan daripada korban kecelakaan di sana. Untuk data sementara, ini yang menjadi korban termasuk juga yang meninggal dunia. Ini merupakan orang dewasa atau juga ada anak-anak di sana? Karena ini kan melihat bus yang dinaiki adalah bus wisata yang sebelumnya dari Yogyakarta. Ya, betul. Dari informasi sementara yang kami dapatkan dari 13 korban yang meninggal dunia yang berada di RSUD Kota Mojokerto ini mayoritas merupakan warga yang telah berusia dewasa. Tapi kami saat ini sempat memantau di rumah sakit lain, yakni Rumah Sakit Tema. Jadi ada korban selamat yang harus mendapatkan perawatan, belum dapat kami konfirmasi apakah luka ringan atau luka berat. Ini ada anak-anak, bahkan informasinya balita yang sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Tema Kota Mojokerto. Sementara korban yang lain yang ini selamat atau mengalami luka ringan hingga berat begitu, ini berada di 3 rumah sakit. Di antaranya ini Rumah Sakit Ciko yang berada di wilayah Sidoarjo, kemudian Rumah Sakit Tema Kota Mojokerto, dan ada 1 korban ini yang mengalami luka berat atau diinformasikan tadi juga kritis, masih mendapatkan perawatan di IGD RSUD Kota Mojokerto. Valen. Syafriuddin, saya pastikan sekali lagi, jadi 13 orang yang tewas ini semuanya orang dewasa begitu? Betul, jadi 13 orang yang meninggal dunia ini semuanya berusia dewasa dan berada di RSUD Kota Mojokerto. Baik. Syafriuddin, nanti kami akan menanyakan lagi kepada Anda. Sementara ini kami akan mencoba menginformasikan kepada Anda, saudara, bagaimana ini gambar selain dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Ya, memang masih dalam proses evakuasi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait proses kecelakaan yang terjadi hari ini pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Tol Mojokerto, kami telah terhubung
dengan Dirlantas Polda Jawa Timur. Sudah bersama kami Kombes Latif Usman. Selamat siang Pak Latif. Selamat siang, Mbak. Ya Pak Latif, ini sebelumnya kami mengucapkan duka cita mendalam terkait juga dengan kecelakaan yang terjadi pagi ini di Tol Mojokerto. Tapi jika boleh berbagi informasi kepada kami, seperti apa Pak ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian dan juga pihak otoritas di tempat kejadian? Nah, ini kita prihatin semuanya. Dan hari ini saudara kita ini musibah, dan tentunya kita akan, karena memang kejadian tadi jam 6.15 ini adalah rombongan wisata yang berwisata ke Jogja, dan ini perjalanan kembali, jadi kembali dari Jogja mau kembali ke kejadian di 7.12.400. Diperkirakan tadi memang supir ini mengantuk sehingga papan reklame sebelah kiri. Nah, supir ini informasinya adalah supir cadangan. Nah, ini sedang kami dalami. Yang terpenting memang kami menolong korban terlebih dahulu sehingga betul-betul kecepatan dalam menolong korban dapat, dan kita juga menginformasikan kepada keluarga, dan juga ini kami dari Bidokes Polda Jatim juga sudah kami turunkan untuk mengidentifikasi daripada korban. Dan untuk sementara memang untuk arus lalin sudah berjalan lancar dan kendaraan juga sudah kami evakuasi. Oke, Pak Kombes, ini kalau misalnya bisa diinformasikan kepada kami, seperti apa saat ini kondisi korban, dibawa kemana saja mereka untuk melakukan pengobatan? Ya, ini untuk sementara ke rumah sakit di wilayah Mojokerto semuanya. Karena tadi sudah kami evakuasi semuanya, dan ini kami sedang mendalami dan menghubungi keluarga-keluarganya sehingga untuk bisa nanti segera kita oleh keluarga, dan kami juga sudah dari jasa juga semaksimal mungkin untuk membantu korban. Baik, Pak Latif, ini jika melihat bagaimana kondisi kendaraan yang ada di layar kaca Kompas TV saat ini Pak, ini bagian depan bus ini rusak parah. Nah, melihat dari dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan ini, sebenarnya ketika kecelakaan terjadi apakah bisa dikira begitu Pak, kecepatan kendaraan seperti apa dan kronologinya seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kerusakan kendaraan ini pasti kerusakan daripada kendaraan ini kecepatan di atas 100 km per jam. Nah, tapi ini masih kita olah TKP, dan nanti akan kita dari kami ada traffic analis kecelakaan. Jadi nanti ada kita akan mengetahui penyebab, dan nanti juga akan kita ambil CCTV yang ada di jalur tol tersebut. Oke, proses investigasi masih akan dilakukan. Tapi jika melihat Pak dengan adanya saksi mata di jalur tol, terutama kan ini di pagi hari, mungkin jalan tol juga sudah ramai dilewati oleh para pengguna jalan lainnya. Seperti apa sih Pak pergerakan daripada bus ini? Apakah memang sudah oleng dari kilometer sebelumnya ataukah bagaimana? Ya, untuk sementara karena ini kan kejadian laka tunggal. Dan ini untuk sementara dari saksi-saksi belum bisa bisa kami mintain keterangan. Jadi kami hanya membuat seket TKP dan membuat gambar kronologis daripada kecelakaan tersebut. Nanti untuk lebih detailnya ada beberapa, mudah-mudahan ada korban yang selamat dan segera bisa kita mintain keterangan. Oke, Pak Latif, kami konfirmasi. Jadi ini untuk semua anggota atau semua yang ada di dalam bus ini ada 25 orang termasuk supir dan juga supir cadangan begitu Pak, atau seperti apa untuk data sementara secara angka begitu? Iya, ini untuk sementara memang kami belum melangkah ke istilahnya menanyakan kronologis pada korban, karena ini kan masih shock semuanya nih. Jadi kita sangat hati-hati sekali karena kita melihat korbannya juga sangat banyak yang masih luka berat. Ya, saudara, kami kelihatannya mengalami gangguan komunikasi
Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman, hingga saat ini memang proses investigasi olah TKP juga masih dilakukan, mengingat juga saat ini fokus utama daripada pasca kecelakaan yang terjadi di Tol Mojokerto ini adalah penyelamatan, pengobatan, dan evakuasi kepada korban. Setidaknya informasi yang kami dapatkan, kecelakaan ini terjadi akibat diduga daripada supir bus yang mengantuk sehingga mengakibatkan oleng dan juga menabrak tiang reklame di sana. Sudah tersambung kembali dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Latif Usman. Ya. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak. Iya, maaf tadi sempat terputus, Pak Kombes. Jadi hingga saat ini kalau kami konfirmasi pada Anda, betul Pak, 25 orang yang ada di dalam bus ini? Ya, untuk 25, penumpang 25. Penumpang 25 ini sudah termasuk dengan supir cadangan dan supir utama, Oh ya, Pak? sama driver, sama driver. Oke, dengan driver jumlahnya 25 orang, 13 orang diantaranya betul semuanya tewas, Pak? Ya, memang informasi di rumah sakit menjadi 13 totalnya. Oke, baik. 13 orang ini tewas di tempat atau ketika sudah mengalami pengobatan, Pak? Seperti apa? Ya, jadi kami pada saat dievakuasi kan kami mengutamakan evakuasi dan menyelamatkan dulu korban-korban ini. Tapi memang pada saat di TKP yang teridentifikasi meninggal 7. Dan terus setelah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup berat tidak tertolong menjadi bertambah. Jadi total ada 13 begitu ya, Pak Kombes Latif. Pak Latif, masih bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, saudara, kami masih menunggu seperti apa proses investigasi dan proses pemeriksaan. Yang jelas kami juga masih belum mendapatkan data lengkap terkait korban yang mengalami luka dan yang menjadi korban daripada kecelakaan bus wisata di kawasan Tol Mojokerto menuju Surabaya. Tentu juga misal seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kombes, bahwa fokus utama saat ini adalah evakuasi dan penyelamatan, tapi tentu pemeriksaan akan dilanjutkan, terutama juga melihat bagaimana proses ini akan diusut dan juga mencari tersangka daripada kecelakaan ini. Ini yang gambar yang Anda lihat saat ini, saudara, ini termasuk gambar yang dikirimkan oleh tim jurnalis Kompas TV dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Terlihat dari gambar ini ada data korban yang terpapang dalam satu kertas besar, namun kami belum bisa melihat secara jelas dan nanti kami juga akan mencoba mengkonfirmasi kepada jurnalis Kompas TV di sana karena juga perlu data ini menjadi acuan dan juga menjadi informasi kepada keluarga korban yang mungkin saat ini sedang menunggu kabar daripada pihak-pihak rumah sakit ataupun juga pihak kepolisian untuk kemudian menyelamatkan korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami akan sapa kembali jurnalis Kompas TV Muhammad Syafiuddin yang sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Syafiuddin, bisa diinformasikan kepada kami, ini ada gambar terkait informasi mengenai data korban. Seperti apa informasi yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, baik Valen dan juga saudara, saat ini memang proses identifikasi dari korban kecelakaan yang terjadi di Tol Jombang Mojokerto, tepatnya di KM 722. Ini saat ini petugas dari Kamar Mayat RSUD Kota Mojokerto sedang memasang nama-nama korban, baik yang telah meninggal dunia ataupun data korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit lain. Ini dari data yang terlihat di layar kaca ini ada 4 rumah sakit, ada 4 korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit MA Mojokerto. Ini ada 2 orang dewasa dan 1 remaja serta 1 anak-anak sekitar berumur 5 sampai 6 tahun. Sementara untuk korban yang meninggal dunia sendiri dari 13 korban yang
meninggal dunia yang saat ini berada di rumah sakit atau RSUD Kota Mojokerto ini ada 9 yang telah Oke. teridentifikasi nama-namanya atau Oke, identitasnya. Syafriuddin, ini saya konfirmasi kepada Anda ya bahwa ini adalah gambar terkini laporan dari jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Di mana ini sudah dilampirkan petugas kesehatan di situ terlihat menempelkan sejumlah data korban yang tadi memang sudah disampaikan jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin. Ini ada juga korban yang disebut tewas juga ada di rumah sakit ini. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin berada di sana ingin menjelaskan kepada kita semua saudara kondisi terkini seperti apa. Dan Syafriuddin, saat ini Anda sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo. Seperti apa kondisinya saat ini? Baik, saat ini pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto sedang melakukan identifikasi begitu terhadap 13 korban yang saat ini sudah berada di kamar jenazah RSUD Kota Mojokerto. Karena dari 13 jenazah yang telah didatangkan atau berada di RSUD ini tidak semuanya mengantongi identitas karena jadi barang-barang yang dibawa identitasnya ini berterbangan ataupun terlempar saat kecelakaan terjadi sehingga dari 13 korban meninggal dunia yang ada di kamar jenazah ini ada 9 yang telah teridentifikasi sementara 4 lainnya masih dicari begitu, Valen. Oke, untuk 9 data korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi, di mana mereka tinggalnya, Syafriuddin? Baik, jadi semua atau 9 yang telah teridentifikasi ini semuanya merupakan dari warga Benowo, Surabaya. Ini ada beberapa yang detail alamatnya, Jalan Benowo 2, Jalan Benowo 3, artinya mayoritas dari data korban yang telah teridentifikasi ini merupakan warga dari Benowo, Surabaya. Valen. Oke, berarti saat ini 9 korban telah teridentifikasi, semuanya merupakan warga asli Surabaya dan mungkin dari pihak kesehatan atau tim dokter sudah akan kembali menghubungi pihak keluarga mereka untuk tindak lanjut bagaimana terutama untuk pengambilan jasad atau jenazah. Dan saudara, dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, betul ada 13 korban dari kecelakaan bus di Tol Mojokerto, kilometer 722 yang meninggal dunia dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk proses identifikasi. Kesulitan yang didapati oleh tim medis dalam proses identifikasi adalah karena tidak semua membawa kartu identitas, atau artinya kartu identitas yang sebelumnya mereka bawa ini bisa saja tertinggal dalam bus yang saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk proses pemindahan. Untuk kronologi kecelakaan yang tadi terjadi, saudara, ini disebutkan bahwa kecelakaan ini menimpa bus wisata dengan nomor polisi S7322UW yang sebelumnya melakukan wisata dari kota Yogyakarta untuk kemudian kembali ke Surabaya. Kami akan kembali mencoba menyapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin yang sedari tadi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto, tepatnya di RSUD Wahidin Sudirohusodo. Syafriuddin, bisa diinformasikan kepada kami, tadi Anda sudah mengatakan bahwa 9 korban ini telah teridentifikasi datanya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Apakah ini menunggu keluarga untuk kemudian diambil atau kemudian diantarkan oleh pihak rumah sakit ataupun juga kepolisian ke rumah mereka untuk ditemukan pada pihak keluarga? Baik, Valen, mohon maaf juga pemirsa, ini kami ralat. Jadi ternyata dari 9 nama yang teridentifikasi tadi ternyata merupakan korban luka yang berada di rumah sakit lain. Karena papan informasi atau kasus ini baru dilengkapi begitu datanya, artinya hingga saat ini dari 13
korban meninggal dunia yang ada di RSUD Kota Mojokerto baru 3 yang teridentifikasi. Artinya ada 10 orang yang ada di rumah sakit atau kamar jenazah RSUD Kota Mojokerto ini masih belum teridentifikasi dan masih dilakukan proses identifikasi oleh tim dari RSUD maupun dari kepolisian. Valen. Oke, 3 yang teridentifikasi ini semuanya merupakan warga Surabaya, orang dewasa, dan seperti apa kemudian jasadnya atau jenazahnya akan dikembalikan kepada pihak keluarga? Betul, jadi dari 13 korban, 3 yang teridentifikasi ini merupakan warga Jalan Benowo, Surabaya begitu, dan ketiga-tiganya merupakan warga yang sudah dewasa, bukan anak-anak, dan ini masih akan dikoordinasikan dengan tim Inafis dari kepolisian. Apakah nanti korban-korban yang teridentifikasi ini akan langsung kemudian dilakukan penanganan begitu, rekonstruksi oleh pihak dari rumah sakit dan langsung dibawa pulang, ataukah menunggu proses identifikasinya seluruhnya selesai dan akan diberangkatkan bersama-sama dari RSUD ataukah sendiri-sendiri. Ini masih dilakukan koordinasi antara pihak RSUD dengan pihak kepolisian, Valen. Ya, ini jika melihat bagaimana proses kecelakaan hingga pada akhirnya menyerahkan para korban ini ke rumah sakit tempat Anda melaporkan saat ini yang jika kecelakaan terjadi pada pukul 6.30 hingga hampir pukul 11 ini setidaknya sudah ada sekitar 4 jam begitu ya. Apa yang membuat proses identifikasi ini berlangsung cukup lama? Kesulitan apa yang dialami oleh tim Inafis di sana? Betul, jadi karena benturan yang keras yang terjadi pada saat kecelakaan di lokasi kejadian di Jalan Tol Jombang Mojokerto ini, sehingga banyak barang-barang dari korban ini yang diduga terlempar dan berhamburan tidak bersama dengan korban. Tadi dari proses pemeriksaan yang dilakukan di kamar jenazah RSUD Kota Mojokerto ini, petugas masih melakukan pemeriksaan awal di tubuh korban begitu, apakah ada identitas yang melekat berupa KTP, SIM atau apa yang mungkin ada di dompet ataupun tas dan sebagainya. Karena barang-barang yang berada di lokasi kejadian saat dievakuasi, barang yang terdekat dengan korban ini langsung dimasukkan bersamaan dengan korban untuk memudahkan proses identifikasi. Akan tapi dari 13 jenazah yang dibawa ke RSUD Kota Mojokerto ini hanya 3 yang dilengkapi dengan identitas begitu. Sehingga saat ini petugas masih menunggu dari pihak keluarga tentunya ataupun pihak korban yang mengalami luka-luka ringan nanti untuk membantu proses identifikasi terhadap korban yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi, Valen. Iya, Syafriuddin, apakah di sana membuka line telepon atau line pelaporan terkait dengan kepada korban kecelakaan lalu lintas ini? Jadi, apakah ada posko untuk pihak rumah sakit bisa menerima telepon dari pihak keluarga yang ada di Surabaya untuk menanyakan kondisi jenazah keluarga mereka ataupun juga kondisi keluarga mereka yang sedang luka dirawat di sana? Hingga saat ini masih belum dapat kami terima infonya apakah sudah dibentuk posko begitu, telepon untuk kemudian menghubungi pihak rumah sakit atau RSUD Kota Mojokerto. Akan tapi kemungkinan nomor dari RSUD Kota Mojokerto ini bisa dicari begitu di pencarian, di mesin pencarian nanti akan ada muncul beberapa nomor RSUD. Karena hingga saat ini masih belum tertera atau ditulis nomor hotline khusus untuk kasus ini. Akan tapi bagi warga yang ingin mendapatkan informasi jelas bisa langsung menuju ke RSUD Kota Mojokerto di bagian belakang, karena saya lihat beberapa pejabat juga dari RSUD Kota Mojokerto, Direktur RSUD juga sejumlah dokter perawatan dan sebagainya ini sudah berada di lokasi kamar jenazah, Valen. Iya, Syafriuddin, ini di belakang Anda terlihat ramai sekali, terlihat banyak sekali warga yang memenuhi salah satu pintu atau tempat pengumuman data korban atau seperti apa. Ini apa yang mereka lakukan? Apakah ini bisa dikatakan tidak akan mengganggu proses identifikasi dan juga pemeriksaan daripada pihak rumah sakit begitu? Ya, betul. Jadi yang ada di belakang saya ini ada manajemen rumah sakit, ada direktur, kemudian ada sejumlah relawan PMI, sejumlah relawan dari organisasi lain, serta juga ada beberapa teman-teman media. Ini memang sedang mengupdate data korban yang ada di rumah sakit
RSUD Kota Mojokerto ini. Dan ini tidak akan mengganggu proses identifikasi karena proses identifikasi ini dilakukan di dalam gedung dan sementara saya ini berada di bagian depan atau teras dari ruangan kamar jenazah. Sementara proses identifikasinya dilakukan di dalam. Begitu, Valen. Ya, Syafriuddin, Anda tadi mengatakan bahwa tidak semua korban ini mendapat penanganan intensif medis di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo. Di mana lagi rumah sakit lainnya yang menangani mereka dan ada berapa orang mungkin di masing-masing rumah sakit? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang ini? Baik, di antara yang kami dapatkan adalah rumah sakit Ciko begitu yang berada di Sidoarjo atau yang tepatnya di depan dari pabrik Dewi Kimia. Di sana ada rumah sakit, di sana ada 10 korban yang mendapatkan perawatan baik luka ringan ataupun luka berat di sana. Ada 10 orang, kemudian ada 2 orang di rumah sakit Gatul, 1 orang ini juga dirawat di rumah, 4 orang di rumah sakit Ema Mojokerto. Artinya ada 3 rumah sakit di Mojokerto yang menangani korban baik luka ringan maupun berat serta meninggal dunia di RSUD ini dan 1 rumah sakit di Sidoarjo. Dan ini tampaknya sudah ada 1-2 keluarga korban yang datang, mungkin juga terlihat di kamera pemirsa mulai datang di RSUD dan untuk mengetahui kondisi terakhir dari korban kecelakaan tersebut, Valen. Oke, baik. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin. Mungkin untuk informasi terbaru yang ingin kami dapatkan ini adalah bagaimana mungkin data korban. Anda bisa menyampaikan kepada kami bahwa keluarga yang datang ini dari pihak keluarga yang korban yang mana. Rumah Sakit Citra Medika Mojokerto yang menjadi salah satu tempat rujukan korban kecelakaan menyampaikan ada 10 korban yang dirawat di sana. Sejumlah korban informasinya dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika, ada 10 orang. Dengan rincian 9 korban mengalami luka-luka dan sedang dirawat. Sedangkan ada 1 orang meninggal dunia yang belum diketahui informasi namanya. Hingga saat ini, saudara, beberapa korban dirujuk di Rumah Sakit Mojokerto, diantaranya untuk luka ringan dan luka berat di Rumah Sakit Petrokimia, Rumah Sakit Citra Medika, Rumah Sakit Ema Mojokerto. Sedangkan untuk korban meninggal dunia ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basuni. Ini adalah gambar terbaru, saudara, di layar kaca Anda. Langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, di mana di sini disebutkan tempat identifikasi terhadap 13 korban tewas akibat kecelakaan bus di tol Mojokerto arah Surabaya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV bahwa sudah ada 9 korban luka yang telah berhasil teridentifikasi, seluruhnya merupakan warga Rowo Surabaya. Ini adalah data korban luka yang juga dirawat di Rumah Sakit Ciko, di mana sudah ada 9 atau 10. Masih ada 9 korban yang berhasil diidentifikasi, di mana yang korban ke-10 ini juga masih belum teridentifikasi, namun datanya merupakan meninggal dunia. Syafriuddin, mungkin Anda bisa menginformasikan kepada kami terkait gambar yang sedang Anda tunjukkan kepada kami saat ini mengenai data korban. Seperti apa datanya? Mungkin Anda bisa lebih jelas menyampaikan. Ya, bisa diulangi, Valen? Ya, Syafriuddin, Anda ini menyorot data korban yang tertempel di kamar seperti yang Anda sampaikan, ruang belakang bagian rumah sakit. Ini dapat Anda informasikan kepada kami. Seperti apa datanya? Ya, Valen, dari data yang baru saja ditempel dari pihak rumah sakit maupun kepolisian ini tertulis ada 2 korban luka. Ini berada di Rumah Sakit Gatul, Kota Mojokerto, kemudian di Rumah Sakit RA Basuni, Kabupaten Mojokerto, kemudian data lagi ada 3 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Petrokimia. Sementara di Rumah Sakit Citra Medika atau Ciko ini ada 10 korban
di mana 9 ini masih dalam perawatan dan 1 ini meninggal dunia. Dan di Rumah Sakit EMA ini ada 4 korban yang masih dalam penanganan dari pihak medis. Valen. Ya, itu seluruhnya sudah teridentifikasi artinya ya. Jadi totalnya sudah ada 25 korban yang diketahui sudah semuanya menerima perawatan dari 4 rumah sakit yang Anda sebutkan tadi? Ada 6 rumah sakit ini yang menangani korban, baik korban meninggal maupun korban yang luka-luka begitu. Betul telah ada total 25 korban yang ditangani, di mana saat ini update terakhir ada 8 yang masih belum teridentifikasi, begitu yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto. Valen. Oke, kami konfirmasi 9 korban luka sudah teridentifikasi, 8 lainnya belum, dan tadi juga untuk korban tewas sudah ada 3 yang teridentifikasi, untuk seluruhnya merupakan warga dari Jalan Binowo, Surabaya. Tadi Anda sempat mengatakan, Syafriuddin, bahwa sudah ada pihak keluarga yang datang ke rumah sakit. Ini ya, keluarga yang datang ini menerima informasi terkait kecelakaan korban ini ya, merupakan keluarga dari korban luka atau korban yang sudah dinyatakan meninggal, Syafriuddin? Baik, dari sekitar 5 atau 6 keluarga yang datang tadi ke Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto ini, mereka masih mencari. Artinya mereka mengidentifikasi dari nama-nama yang tercatat apakah keluarga mereka berada di rumah sakit ini. Tadi ada juga yang kemudian setelah masuk melihat nama-nama, bahkan juga masuk ke dalam untuk melihat jenazah begitu yang ada di dalam kamar jenazah. Kemudian keluar kembali karena ternyata keluarga yang dicarinya berada di rumah sakit lain. Begitu, Valen. Artinya tidak ada keluarga yang hingga saat ini yang datang ke tempat Anda melaporkan atau di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo yang menemui keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan ini ya, Syafriuddin? Saat ini masih ada 2 atau 3 orang yang berada di dalam kamar jenazah begitu. Mungkin bisa dilihat di layar kaca, di dalam sana itu jenazah ada 13 orang ini di dalam sana. Ini ada 3 orang tadi masuk ke dalam untuk melihat apakah memang anggota keluarganya berada di rumah sakit ini begitu. Oke. Untuk pihak keluarga yang datang untuk bisa masuk ke ruang jenazah, apakah ada persyaratan yang harus mereka tunjukkan kepada pihak rumah sakit, Syafriuddin? Karena kan ini tidak bisa sembarang orang masuk begitu. Betul. Tadi di depan ini akan di screening begitu, di depan ada petugas keamanan dari Rumah Sakit Umum Daerah, ada juga dari Dishub yang membantu berjaga di depan dari kamar jenazah. Nah, kemudian setelah ada juga anggota polisi yang ini ada 3 orang berjaga standby di kamar jenazah. Jika keluarga datang, mereka akan ditanya dari mana dan mencari siapa, begitu ditanya, kemudian dicocokkan dengan data yang tertera di depan sini. Setelah itu kemudian akan diantar ke dalam ruang jenazah jika memang nama yang dicarinya tidak ada di daftar. Karena hingga saat ini masih ada 7 begitu update terakhir yang masih belum teridentifikasi yang berada di RSUD Kota Mojokerto. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kami akan kembali menanyakan seperti apa update terkini terkait juga dengan proses identifikasi untuk seluruh korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kota Mojokerto. Breaking news akan kembali usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV.